Racikan berita. Perbincangan kami ini perbincangan sesama alumni Fakultas Teknik UGM ya, Prof. Ya. Jadi perbincangan ya santai-santai, serius lah, serius tapi santai. Ya, kita tidak membicarakan palsu tidaknya ijazah Pak Jokowi, jauh dari itu. Ya, tetapi apa yang kita perbincangkan adalah apa sih kira-kira proses akademik yang dilampaui oleh mahasiswa di era tahun 80-an di UGM. Dan saya juga sudah mewawancarai, meskipun off air ya, mahasiswa yang di ITB tahun 80-an juga. Apakah sama ini? Apakah dulu memang sistem pendidikan nasional memang seperti itu? Yang berlaku di ITB juga berlaku di UGM. Nah, kita sekarang berjumpa dengan seorang narasumber ya yang lama ya, Prof ya. Sudah 2 bulan lebih, Prof ya. Ya. Kita komunikasi, tetapi jadwal kita wirawiri, jadi baru ketemu sekarang. Nah, narsum yang kita janjikan kemarin adalah seorang dosen teknik fisika kan? Teknik fisika. Kalau dulu teknik nuklir UGM dan masih aktif Bapak. Wah, ini panjang ini. Insinyur KPH Adipati Bagas Puji Laksono Widyo Kanigara Mang Hamengku Nagara MSc Licensee of Engineering dan PhD. Itu panjang kan? Coba, pernah nggak ketemu sepanjang itu? Oke, Prof. Saya panggilnya Prof Bagas saja ya, Prof ya. Bagas saja. Pak Bagas? Ya. Oke, Pak Bagas. Pak Bagas, ini banyak yang bertanya ini, Pak Bagas. Pak Bagas itu identitasnya lah, Pak Bagas, sedikit. Ya. Tadi saya sebelum datang ke sini, saya membawa identitas ini. Waduh. Karena saya nggak mau dibilang penyusup yang mengganggu perjuangannya Mas Rismon, atau ada yang bilang, wah itu lagi cari muka pada sang penguasa sebagai penjilat atau begundal kekuasaan. Nggak ada itu. Saya bawa identitas ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini identitas saya, kartu dosen Bagas Puji Laksono. Saya jadi dosen di UGM itu sudah 35 tahun. Sejak tahun 89 ya? 89, 36. Sudah lama sekali. Motivasi saya menjumpai Mas Rismon di acara ini adalah ketika banyak hal yang disampaikan atau dipahami keliru. Yang itu secara tidak langsung terkait dengan UGM. Sehingga UGM terbawa-bawa dalam pusaran politik yang unnecessary. Oleh karena itu saya terpanggil, saya mau menghubungi Mas Rismon. Dan saya dapat nomornya dari Mas Betor Suryadi. Oh, Bang Betor, ya. PDI Perjuangan Jakarta. Ya. Saya dapat nomor beliau, saya kontak. Kemudian 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ya. Ya. Saya ingin bikin komunikasi dalam konteks menjelaskan tentang sistem dan evaluasi akademik di UGM era 80-an. Sebenarnya itu tidak hanya berlaku di UGM ya, berlaku di semua perguruan tinggi di Indonesia. Hanya saja konteksnya ini saya bicara yang saya lihat sendiri yaitu di UGM. Itu pun sampai tahun 80-an karena UGM mengalami perubahan yang banyak, Mas. Jadi di era awal-awal 70-an itu kita belum pakai sistem SKS. Masih naik tingkat. Masih naik tingkat ya, seperti SMA. Ya, naik tingkat. Jadi dan setiap tingkat itu ada namanya yang saya sendiri tidak tahu. Sehingga saya menjelaskannya era 80-an ya sampai tahun 80 mundur dikit lah. Saya tahu, tapi kalau yang 70 sana saya nggak tahu. Jadi UGM mengalami perubahan, transformasi sistem pendidikan dari berkiblat ke daratan Eropa, berubah berkiblat ke Amerika. Ketika masih berkiblat ke daratan Eropa, hanya ada 2 terminasi, yaitu sarjana dan doktor.
Oh, Ya. itu tahun 70-an ke bawah. 70-an. Sehingga kalau saya tidak salah pernah membaca, di ijazahnya itu ada tulisannya berhak menempuh program doktor. Oh. Di ijazah sarjana itu. Iya, iya. Kalau saya tidak salah membaca ijazah bapak-bapak yang dulu angkatan 70-an. Kemudian ketika kita bertransformasi berkiblat pada Amerika, ada program S1, S2, S3. Ya. Awal 80, 81 lah, itu sudah ada istilah S1. Tapi S1 gemuk, Oh, maksudnya? tidak sama dengan S1 yang sekarang. Iya, iya. Karena beban akademiknya banyak, 157. Iya. Dan semesternya 9. Kalau yang sekarang kan lebih, 8 semester. 8 semester. Kita semakin konsisten mendekati sistem yang kita kiblat, yaitu sistem Amerika. Tahun 83 ke belakang, 83, 82, 81 itu ada sistem jenjang evaluasi sarjana muda di dalam sistem Jenjang evaluasi akademik ya, ya, Prof? dalam sistem akademik mereka angkatan 83 ke belakang ada evaluasi sarjana muda. Iya. Jadi evaluasinya 2 tahun pertama sarjana muda dan sarjana. Jadi 3 kali evaluasi. Iya, 3 kali evaluasi sarjana. Sampai tahun berapa itu, Prof? Tahun secara resmi berlaku sampai angkatan 83. Sampai angkatan 83. Ya. Oh. Tetapi evaluasi sarjana muda terakhir itu tahun 86. 86 ya, 3 Ya. tahun berikutnya ya. Ya, 86. Tapi secara resmi sesuai dengan sistem akademik yang mereka diberlakukan ke mereka itu angkatan 83. Jadi angkatan 83 itu masih ada evaluasi sarjana muda. Sedang angkatan saya, angkatan 84, saya mahasiswa teknik nuklir, angkatan 1984, itu kurikulum dan sistem evaluasi sarjananya sudah berubah. Tidak ada lagi jenjang sarjana muda, tidak ada lagi. Sekalipun di tahun 86 itu taruhlah ada yang memenuhi SKS 110, tetap tidak diberi ijazah sarjana muda. Karena memang tidak ada dalam sistem akademik mereka. Nah, yang tahun 86 itu yang mahasiswa angkatan 83, 82, 81 tidak lolos, mereka dipersilakan lanjut. Tidak di DO, dipersilakan lanjut, hanya diberlakukan aturan seperti angkatan 84, yaitu IP kelulusan adalah IPK, sedang masa studi maksimum adalah 2 kali masa studi. 9 semester berarti 4,5 tahun kali 2, 9 tahun. 18 semester Ya, 9 tahun. Jadi sebenarnya pada tahun awal 80-an sampai 83 itu, Prof, semua mahasiswa masuk program sarjana. Oh iya, Jadi tidak ada masuk ke UGM itu program sarjana muda. Nggak ada. Lulusan SMA daftar di UGM itu pasti program sarjana. Karena sarjana muda itu bukan program. Sarjana muda itu jenjang evaluasi akademik. Kalau misalnya Anda lihat KHS alumni UGM tahun 80-an, di situ dia melingkari sarjana muda, itu artinya dia baru dalam range evaluasi sarjana muda. Nah, bukan berarti dia dari SMA daftarnya sarjana muda. Sehingga tidak ada wisuda sarjana muda, itu nggak ada. Begitu dapat memenuhi syarat, ya udah dikasih ijazah. Ini penting. Anda jangan pakai istilah sertifikat. Jadi karena Anda bilangnya bahasa Indonesia. Sertifikat itu sertifikat ya, belajar masak pinggir jalan itu sertifikat. Tapi kalau ada bahasa Inggris sertifikat, nah itu betul. Jadi betul-betul ijazah. Di situ ada tanda tangan rektor, di situ ada tanda tangan dekan. Betul-betul ijazah. Saya melihat sendiri angkatan 83 itu ada yang dapat, ada yang enggak. Gitu. Jadi kembali lagi itu berarti evaluasinya ada 3. Iya. 3 jenjang. Berarti 2 tahun pertama. Iya. Itu apa itu, Pak? Prof. Pelajaran mata kuliah dasar atau kayak fisika dasar. Itu requirement-nya persyaratannya lulus di 2 tahun pertama itu SKS dan IP. SKS dan IP. Ya. IPK sementara dong ya. IP sampai semester 4 sampai itu. semester 4 itu. Ya. Kalau tidak memenuhi IPK sementara tertentu, maka ya dibinasakan, bukan? Bukan. Jadi UGM itu menganut 0 DO. Oh, 0 DO. Ya. Jadi
kalau bisa dibina kenapa harus dihentikan? Jadi saya belum pernah melihat yang di DO di 2 tahun pertama. Saya belum pernah lihat. Berarti kalau misalnya syaratnya kurang memenuhi dengan persyaratan minimum yang disyaratkan, maka dia dibina. Dibina dan lanjut dengan konsekuensi SKS berikutnya mungkin terbatas. Agar dia bisa memperbaiki indeks prestasinya. 2 tahun pertama. Ya. Baru evaluasi kedua adalah di semester 6. Di semester 6, yaitu sarjana muda. Ya. Persyaratannya juga sama. Nah, apanya dampaknya dari misalnya kurang memenuhi atau apakah lanjut atau tidak gitu apa? Ya, di era saya di 80-an itu kalau IPK-nya kurang di bawah 2, terus SKS-nya kurang dari 110, tetap dibina, silakan lanjut, tapi diberlakukan aturan baru. Artinya ini tahun 86 ya. Di tahun 86 itu adalah evaluasi sarjana muda terakhir. Kalau 83, 82, 81 tidak bisa memenuhi SKS 110 dengan IPK di atas 2, maka dipersilakan lanjut, tetapi diberlakukan aturan baru, yaitu IP kelulusan nantinya kalau dia lulus itu indeks IPK, dan masa studi maksimalnya adalah 2 kali masa studi. Itu aja. Apakah memungkinkan misalnya pengelola saat itu melakukan misalnya seperti waktu saya, Prof, diminta untuk mengundurkan diri atau berhenti di sarjana muda atau pindah begitu? Ada kasus itu, tapi tidak bisa di-generalisir. Itu bahkan di 2 tahun pertama ada kasus juga. Di prodi lain, saya tahu itu. Di 2 tahun pertama dan program sarjana muda gitu ada. ya. Evaluasi akademik. Jadi kalau yang itu kasuistik ya, tidak bisa dia diberlakukan, yang lain juga begitu, nggak bisa. Tapi di tahun sebelumnya, sebelum 80-an ada. Jadi di suatu prodi dia diperingatkan bahwa kamu nggak bisa lanjut karena IP-nya rendah, SKS-nya memenuhi tapi IPK-nya rendah, dia diminta untuk berhenti. Berarti kalau tidak tidak lanjut ke sarjana, maka dia hanya satu dapat ijazah. Ya, ijazah ya? sarjana muda. Ijazah sarjana muda. Ya. Jadi orang berhenti sarjana muda itu ada 2 hal. Satu, keinginan dia sendiri, karena dia dengan ijazah sarjana muda itu bisa cari kerja. Atau berdasarkan kriteria akademik tadi, yang dari waktu ke waktu memang sifatnya kasuistik ya, nggak bisa di-generalisir semua diberlakukan seperti itu. Saya belum, enggak kayaknya, tapi kasuistik yang itu memang ada yang berhenti di sarjana muda. Jadi itu yang terjadi selama era 80-an. Terus setelah memenuhi kriteria untuk sarjana muda, dia mendapatkan ijazah sarjana muda, baru lanjut ya. Jadi tidak ada wisuda sarjana muda? Nggak pernah ada. Oh, karena itu cuma evaluasi akademik ya? Iya. Cuma karena bukan terminasi. Bukan terminasi, bukan program. Jadi oke, kamu sudah memenuhi sarjana muda, dikasih ijazah, terus lanjut. Dan itu sarjana itu semester 7, 8, 9. Kapan itu mereka yang melanjutkan ke program sarjana, kapan itu ijazah sarjana mudanya diberikan? Secepatnya dia dapatkan pada daftar di tata usaha. Oh gitu. Ya. Jadi yang sudah memenuhi program sarjana muda langsung mendapatkan ijazah sarjana muda tanpa wisuda? Nggak pernah ada wisuda sarjana muda. Baru setelah itu lanjut ke mengambil mata kuliah sarjana. Dan IP kelulusannya dihitung dari semester 7, 8, 9. Oh, setelah semester 6 ya? 7, 8, 9. Ya. Bagi mereka yang mempunyai ijazah sarjana muda, mahasiswa era 80-an, IP kelulusannya itu dihitung dari semester 7, 8, 9. IP sarjana, bukan IPK. Oh, IP sarjana. Ya. Baru setelah itu dia wisuda. Ya. Dan mendapatkan ijazah sarjana penuh ya. Saat itu masih insinyur-insinyur ya, Pak? Iya. Karena di teknik juga pakai insinyur masih kan? Iya. Jadi intinya bagaimana, Prof? Mereka yang memiliki tahun-tahun itu, mereka yang memiliki ijazah sarjana penuh, otomatis dia punya ijazah sarjana muda, begitu? Bagi alumni UGM yang wisuda sebelum evaluasi sarjana muda terakhir, sebelum tahun 86, bisa dipastikan mereka punya ijazah sarjana muda.
Karena mengalami evaluasi jenjang akademik tersebut ya. Iya, karena tahun 86 masih ada evaluasi sarjana muda. Oh. Kalau dia wisudanya sebelum tahun 86, pasti dia punya ijazah sarjana muda. Oh, gitu. Tuh. Ya. Jadi mereka jadi begitu pemirsa ya. Kita tidak menggiring ke sana kemari, tetapi proses akademik yang sesungguhnya begitu ya. Iya, Prof? iya. Karena memang di komentar juga banyak yang bersaksi yang sama, memberikan kesaksian yang sama. Saya juga, Pak Rismon, saya juga lulusan teknik UGM, ada juga yang berkomentar gitu, lulus tahun sekian dan punya program ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana. Betul. Gitu ya, betul. Prof, ya. Jadi kalau saat itu berarti jarang yang melalui atau mengalami mekanisme drop out itu ya, Prof? Jarang sekali karena UGM menganut sistem zero DO. Bahkan ada yang saya alami sendiri, teman satu angkatan saya datang ke saya pengen lulus. Kecuali memang mendeokan ya, Prof? Ya, kecuali mendeokan, melarikan diri terus nggak pernah ada kabar, itu jelas di DO karena batas waktunya kan 9 tahun. Teman satu angkatan saya sendiri datang ke saya minta dibimbing skripsi, ada 2 kalau nggak salah pada waktu itu. Kemudian ayo saya bimbing gitu. Terus dia nggak pernah kembali lagi. Ya sudah. Akhirnya mekanisme DO berjalan ya. Saya pernah membimbing satu skripsi yang kalau saya melihat itu adik kelas saya angkatan 87 itu cuci gudang kalau saya melihat. Jadi pas sidang itu ini gimana? Ya memang nggak seperti yang lainnya gitu loh. Tapi ya udahlah, masa gara-gara skripsi 8 SKS. Dulu skripsi 8 SKS, Mas, zaman saya. Bukan 4 atau dulu 6? 8 zaman saya. Oh. Kalau saya tidak salah ingat, iya 8. Apakah gara-gara SKS, 8 SKS, kemudian yang 100 lebih itu cuma-cuma tidak dihargai. Udahlah, dengan IP segitu, kalau nggak salah dulu 2,2 tuh. Dengan IP segitu kan dia bisa kira swasta dan sebagainya. Akhirnya lulus. Nah, bagaimana dengan ini, Prof? Persyaratan skripsi dan KKN, apakah harus saat itu? Wajib? Ya, saya contoh kasus diri saya sendiri ya, Mas. Iya. Saya wisuda itu 19 November 88. Masuknya 84. Jadi saya 4,5 tahun pas. Iya. Ketika saya berangkat KKN awal September, saya sudah selesai dengan draft skripsi yang disetujui oleh pembimbing. Jadi di lembar pengesahan itu pembimbing 1, 2 tanda tangan. Itu Profesor Prayoto. Itu masih proposal ya? Sudah draft final draft. Tapi belum pengujian? Belum ujian. Jadi sudah final draft dari versi pembimbing. Iya. Pak Prayoto pembimbing pertama, Profesor Prayoto, beliau adalah Dekan FMI Pak UGM pada waktu itu, dan satunya Dr. Ismuntoyo, Kepala Reaktor Serpong. Nah, sudah, kemudian draft itu saya kumpulkan di jurusan teknik nuklir untuk dicarikan hari kapan saya ujian. Saya berangkat KKN. Terus selama KKN itu saya sering pulang, belum ada WA, belum ada telepon ya. Saya pulang, akhirnya saya dapat tanggal ujian 28 Oktober 1988. Hampir selesai KKN saya ujian. Kurang 2 hari ujian itu saya pulang dari KKN minta izin, saya ujian. Iya. Saya lulus kumlot pada waktu itu, saya kumlot. Terus agar yudisium bisa keluar, nilai KKN-nya gimana? Kan belum selesai. Iya. Kebijakan yang diambil kala itu adalah dikasih C sementara. Defaultnya dulu lah ya. Dikasih C, kemudian bisa ngurus yudisium keluar, ditempel, ada fotonya. Terus saya balik ke KKN. Selesai KKN awal November, nilai KKN yang sebenarnya keluar, nilai C tadi diganti A, karena saya dapat A. Jadi saya KKN di Desa Sidomulyo, Kecamatan Petanaan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. 2 bulan saya KKN. Jadi yang seperti itu terjadi, artinya belum ada nilainya, sementara dikasih nilai C. Kalau di teknik nuklir, ujian sidang sarjana itu, selain pembimbing adalah penguji. Pengujinya itu tradisi yang ada pada kalau itu adalah ketua jurusan dan sekretaris jurusan. Berarti ada 2 penguji? Ya. Jadi begitu selesai ujian, beliau itu tanda tangan di lembar pengesahan.
Jadi pembimbing sudah tanda tangan ketika final draft, kemudian penguji ini tanda tangan setelah sidang. Jadi deskripsi itu lengkap ya, Iya, Prof ya. Ada iya. lembar pengesahan pembimbing, ada lembar pengesahan penguji. Iya. Dan bagaimana? Bisa nggak saat itu, apakah KKN itu opsional atau wajib? Wajib. Untuk seluruh program sarjana Oh di iya, UGM ya, Prof wajib. ya? Wajib Karena ya? itu cirinya UGM sebagai universitas kerakyatan. Itu kan pertama kali yang mencetuskan KKN itu Profesor Kusnadi. almarhum Profesor Kusnadi. Iya, Profesor Kusnadi dari Fakultas Hukum ya, Prof? Iya, dari beliau ya dari Fakultas Hukum. Oh, jadi gitu pemirsa yang bisa kita ambil bahwa mereka yang lulus tahun sebegitu, persyaratan wajib adalah KKN, skripsi, dan mereka yang sampai ke program sarjana penuh, ya, dan wisuda di sarjana, maka dia wajib memiliki 2 ijazah, yaitu ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana penuh. Yang wisuda sebelum tahun 86. Yang wisuda sebelum tahun 86. Dan tidak ada wisuda sarjana muda. Tidak ada wisuda. Kenapa, Prof? Karena sarjana muda bukan program. Oh, Sarjana muda hanya itu cuma- jenjang evaluasi akademik. Itu kan sisa-sisa peninggalan Belanda. Oh. Jadi sarjana muda itu, Peninggalan Belanda. iya sarjana muda itu kalau saya melihatnya dipotong, Ya. itu jadi S1 yang sekarang. Oh. Bachelor kan? Tapi Bachelor. masih 110, Prof. Ya panjang ceritanya kalau kemudian Oh. jadi tetap harus 137. 104. Berapa sekarang, Prof? Enggak, sarjana itu berapa? Kalau waktu saya 145. Wah, itu kan 110 tambah dikit-dikit lah supaya kesan insinyurnya ada Oh. gitu. Jadi masih belum konsisten. Tapi secara saya melihat program sarjana lama itu, sarjana muda itu dipotong itulah S1. Kemudian sisanya dengan tambahan dikit itulah program master. Oh, gitu ya. Iya, Jadi iya. sudah sarjana plus harusnya ya. Kalau sarjana S1 saat itu sarjana gemuk. Karena zaman saya itu masih sarjana gemuk. Karena SKS-nya masih 157. Masih 9 semester. Jadi itu transisi lah. Kita tidak bisa melihat hitam putih transformasi sistem akademik di UGM itu memang di Indonesia itu memang seperti itu. Berkiblat dari daratan Eropa, berubah ke Amerika dengan tetap ingin mempertahankan sesuatu yang pernah ada dulu, sarjana, insinyur, maka perubahannya kesannya lamban. Tapi ya kalau saya melihat sistem lama itu dipotong di sarjana muda, itulah S1. Kemudian yang sarjana itulah S2. S2 gitu ya. Iya. Karena setelah sarjana itu menganut ke sistem Eropa langsung doktor ya, Pak? Iya, di ijazahnya itu ada tulisan pemegang ijazah sarjana ini berhak menempuh program doktor. Di alumni yang dulu-dulu saya pernah baca itu. Jadi, Sehingga di program akhir semester akhir mereka itu ada program doktoran atau apa gitu. Jadi ini sisa-sisa laskar Pajang ini. Sisa-sisa laskar Pajang itu ya itulah kira-kira begitu. oh gitu ya. Jadi memang zaman dulu bagaimana dengan ini, Prof? Kan saya baca ada panduan akademik itu. Panduan akademik di Kehutanan, Fakultas Kehutanan UGM tahun 82. Nah, di situ ada daftar dosen dan mayoritas 90%-an itu, 80 sampai 90% itu BSc, Prof. Masih sarjana muda. Bagaimana mungkin yang banyak menawarkan sarjana dosen-dosen mayoritas sarjana muda tapi menawarkan program sarjana? Aturan itu boleh dulu dengan ijazah sarjana muda itu Bisa. jadi dosen. Itu dibolehkan dulu. Ya, dulu tuh populer nggak, Prof? Apa itu sarjana Saya nggak muda? ngalami. Oh, nggak ngalami. Saya ya? nggak ngalami dosen-dosen saya sarjana muda itu saya nggak punya saya. Tahun 84 di teknik nuklir sudah Insinyur semua. Sudah insinyur ya, Iya, semua. iya. Nah, sementara yang saya lihat tahun 82 di Fakultas Kehutanan mayoritas BSc. Itu berarti sarjana muda gitu. Saya berpikir apakah zaman itu memang populer mereka hanya cukuplah BSc toh juga sudah bisa melamar pekerjaan, jangan-jangan begitu, Bro. Bahkan melamar dosen juga bisa, Pak Mas Mujo BSc gitu ya, Prof ya. Memang aturannya memungkinkan. Jadi kalau saya melihatnya, saya lebih objektif lah melihatnya ya. Yang namanya perguruan tinggi itu menyelenggarakan perkuliahan dasar.
Entah itu teknik, entah itu MIPA, entah itu apa, itu pelajaran dasar BSc. Sehingga teorinya dari BSc itu orang bisa langsung PhD. Wow. Iya, teorinya harus begitu. Karena PhD sendiri adalah riset dasar. Kan nggak pernah PhD riset aplikatif, nggak pernah. Yang namanya PhD riset doktor ya ilmu dasar. Munculnya program master itu kan sebenarnya bukan diperuntukkan bagi mereka yang mau doktor, tapi bagi mereka yang mau bekerja sebagai praktisi. Sehingga di-create program master. Iya. Itu sebenarnya yang harus dipahami. Jadi program master itu bukan sebagai persyaratan bagi mereka yang ingin menempuh program doktor. Dengan ijazah bachelor itu sebenarnya orang bisa daftar program doktor. Saat itu ya, Bro. Bukan saat itu, teorinya. Teorinya. Di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak pernah ada, kecuali yang sarjana dulu. Dulu ya. Sarjana dulu, banyak yang insinyur, kemudian Iya, saya dokter. punya dosen saat itu. Setelah insinyur langsung PhD dia ya. Tanpa menempuh perlu S2 ya. Karena sarjana. Karena memang master itu bukan suatu program studi yang dipersyaratkan untuk menempuh program doktor. Master itu di-create bagi mereka yang ingin menjadi praktisi. Entah itu di industri, entah itu dia wira swasta dan sebagainya. Jadi inilah kerancuan akademik yang pernah terjadi di kita. Tapi tidak perlulah menyalah-nyalahkan, karena ya bisa sajalah terjadi karena kita dulu berkiblat ke Belanda, terus kita berubah ke Amerika. Ya. Ada nggak, Prof? Misalnya kita berbicara tentang mereka yang wisuda sebelum 86 ya, Prof? Ya. Itu punya kenalan nggak, Prof? Dosen-dosen di UGM yang memiliki sarjana muda masih? Banyak. Oh, banyak. Perkara dia berani atau enggak kan yang lain. Ya toh? Kan kemarin Anda di podcast Anda itu saya tersinggung itu. Kenapa, Prof? Saya sangat tersinggung. Kenapa? Anda cerita ke teman Anda ketika Anda diserang monyet itu, Anda bilang besok kita punya narasumber, tapi nggak tahu berani datang nggak. Saya datang gitu. Saya tersinggung gitu. Aduh, aku dibilang nggak berani. Beranilah, ngapain nggak berani gitu kan. Saya kan bicara akademik, saya nggak bicara. Bukan masalah merendahkan, Prof, karena kan resikonya tinggi. Setiap kehidupan kita kan itu ada lihat resiko. dengan Profesor Sofyan Effendi kemarin, ya kan, Prof, gitu loh, Prof. Saya kenal baik dengan Pak Sofyan. Saya kenal baik. Hubungan saya dengan beliau pasang surut. Terutama ketika beliau jadi rektor, pasang. Oh, sedang dekat-dekatnya. Enggak, ketika beliau menjabat rektor, pasang saya. Saya kritik habis-habisan beliau. Tapi setelah selesai, surut akhirnya kembali egaliter berteman lagi. Jadi saya akui dengan beliau saya pasang surut. Tapi selama ini objektif. Jadi tidak ada, saya berusaha semaksimal mungkin tidak pernah membawa urusan pribadi masuk di dalam suatu frame institusi. Iya. Karena mental saya nggak begitu. Artinya saya kalau urusan pribadi ya keluar sana diajak kelahi gitu loh. Kalau itu urusan pribadi. Kalau institusi dibawa pribadi, kacau nih institusi. Karena akhirnya penilaiannya bukan lagi performa dan kinerja, tetapi like and dislike, gitu kan? Ini yang terjadi. Gitu jadi loh. kenalan Prof yang memiliki sarjana muda ini banyak dan belum tentu mau ya, Prof, ya, menunjukkan. Saya yakin nggak berani. Kan bisa dibujuk nggak, Prof? Sebentar, saya cerita. Orang menjadi sesuatu adalah sebuah pilihan. Idealisme adalah sebuah integritas yang dalam menjaga sebuah konsistensi akademik. Itu idealisme. Orang mau menjadi pecundang atau orang menjadi risk taker itu pilihan. Dan yang memilih menjadi risk taker itu jarang. Nah, teman-teman yang memiliki sarjana muda itu bukan risk taker. Saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong. Ya, saya nggak berani. Tapi kayaknya belum mau gitu aja lah, Prof. Oh iya. Dan ada sejumlah orang yang Prof kenal ya. Kenal baik. Oh. Kenal baik. Angkatan berapa beliau? 83, 82. Angkatan 83 masuknya? Ya. 82? Ya. Oh. 81, 80. Ya, jadi mahasiswa angkatan 81. Ketika saya jadi dosen pertama, sebentar saya di Indonesia, saya sempat ngajar mahasiswa angkatan 81. Loh.
Walaupun saya statusnya asisten dosen. Oh, yang mahasiswa. Ngasiseni Profesor Prayoto itu, pembimbing saya itu. Berarti mahasiswa telat ya? Ya, mahasiswa telat. Dan mereka wisuda, ada yang wisuda sarjana, ada yang enggak. Jadi mereka enggak punya sarjana muda, mereka punya sarjana muda. Oh, karena telat apa Karena aja? habis waktunya untuk menyelesaikan sarjana, akhirnya wisudanya lambat atau tidak selesai. Oh, jadi hanya memiliki ijazah sarjana muda. Ya, yang jadi dosen-dosen di teknik itu yang angkatan 82, 83, 81, teman-teman saya itu punya sarjana muda. Tapi saya nggak berani nunjukin nama, nanti enggak. Rayu dong, Bro. Ya, nggak berani saya. Jadi pemirsa gitu ya. Udah berapa menit kita berbincang, sudah cukup lah sampai di situ karena memang Profesor Bagas ini tidak mengarah ke satu orang ya, Prof? Oh, nggak mau saya. Secara general, Ya. Proses akademik di tahun 80-an, sebelum tahun 86 ya, di mana ada 3 kali evaluasi jenjang akademik, saya simpulkan lagi, 2 tahun pertama, yang kedua sarjana muda, 3 tahun pertama, baru yang berikutnya sarjana. Ya. Dan kemudian kesimpulan berikutnya adalah bahwa mereka yang wisuda sebelum tahun 86 itu kalau dia sampai ke program sarjana penuh, lulus dan wisuda, maka otomatis memiliki juga ijazah sarjana muda, gitu ya. Jadi saya ingin menjelaskan di akhir acara ini ya, Mas. Iya. Saya mau datang ke sini itu dalam rangka membela UGM. Membela UGM karena terkesan entah karena orang di luar UGM, entah karena orang yang ada di dalam UGM itu terbawa dalam pusaran politik. Sebenarnya kasus-kasus yang berkembang saat ini bukan urusannya UGM, ya kan? Iya. Itu urusannya orang itu. Tapi kenapa UGM diseret-seret dan sebagainya? Saya ingin ini jangan terjadi terhadap UGM gitu, karena UGM nggak bertanggung jawab dengan apa yang sudah terjadi pasca wisuda, itu bukan tanggung jawab UGM lagi gitu loh. Karena semua yang berkas asli itu sudah dibawa yang wisudawan gitu lah. UGM hanya punya arsip yang bentuknya fotokopi pada waktu itu. Kalau yang sekarang sudah digital ya. Kalau pada waktu itu wujudnya fotokopi. Ada satu yang ingin saya luruskan yang sifatnya minor, tidak terlalu prinsip ya. Ketika orang legalisir ijazah ke fakultas, kalau saya ke fakultas teknik legalisir, jumlahnya berapa? Bebas. Untuk apa? Bebas gitu. Nggak ada kok legalisir ijazah untuk apa? Nggak ada itu pertanyaan seperti itu. Iya. Itu surat kelakuan baik. Kalau surat kelakuan baik ditanya untuk apa ini gitu. Kalau legalisir nggak ada. Dicap gitu, ada tanggalnya. Tanggal legalisir harus ada tanggalnya. Tidak kosong. Peruntukannya nggak perlu. Nggak perlu. Jadi Tetapi ditunjukkan nggak ijazah aslinya? Harusnya. Ditinggal. Ijazah aslinya ditinggal bersama fotokopi itu. Nah, di fotokopi itu dicap, sudah dicek sesuai aslinya. Ada tanggalnya, cap-capan itu kemudian ditulis tangan gitu. Kan tanggalnya beda-beda ya. Ditulis tangan, itu ada tanggal itu. Jadi kalau di UGM, kalau ingin melegalisir ijazah, maka yang melegalisir itu, yang memeriksa sesuai aslinya harus menempatkan tanggal ya? Tanggal legalisirnya. Tanggal legalisir. Nah, yang ada di KPU kemarin saya belum periksa sih itu, ada tanggalnya atau enggak. Harus ada tanggalnya, kemudian yang tanda tangan wakil dekan atau apa saya lupa, atau mungkin dekan, dan berapa jumlahnya di era saya ya. Di era saya bebas, mau fotokopian 10 atau 20 bebas gitu. Nggak ditanyakan untuk apa ya, Prof? Nggak, Pak, ditanyakan. Jadi sekarang dipakai untuk daftar lurah misalnya, besok mau dipakai untuk daftar wali kota misalnya, bebas, nggak ada batasan. Iya, nggak ada urusannya dengan UGM. Nggak ada urusan. Ya. Oke, pemirsa, gitu dulu ya. Ijazah berkacamata, Prof. Oh iya. Itu penting itu, Prof. Ya. Ijazah di era saya itu dibolehkan pakai kacamata. Saya pakai kacamata di ijazah. Wisuda tahun 88. 19 November 88. Saya tanya ke Tata Usaha Teknik Nuklir, saya tanya, boleh pakai kacamata nggak, Mbak? Boleh. Terutama bagi mereka yang kacamata itu identitas. Seperti saya pakai kacamata sejak kecil. Kalau saya nggak pakai. Maksudnya identitas itu lifestyle, Bro? Bukan. Itu melekat pada diri orang itu. Sejak kecil saya pakai kacamata.
Tetapi kalau dilarang ya saya lepas. Pas SMA dilarang, saya lepas. Tetapi pas di teknik nuklir saya tanya, boleh nggak pakai kacamata? Boleh. Dan yang pakai kacamata bukan hanya saya. Di fakultas lain juga banyak yang pakai kacamata. Jadi tahun-tahun itu yang saya tahu persis pas saya wisuda 19 November 88 pakai kacamata itu dibolehkan. Berarti boleh pemirsa wisuda tahun November 1988 ya, Ya, Prof ya. ya. Jadi pada saat itu kan pas fotonya pakai abdruk kan, Prof Budi? Iya, belum digital. Belum digital. Untuk mereka yang operator di situ kan udah paham seharusnya peraturan di UGM ya. Enggak selalu. Profnya ini Enggak selalu. cetak fotonya di Kaliurang itu, Jalan Kaliurang. Pinggir jalan? Bukan. Bukan. Kan biasanya di situ. Enggak. Saya di Huasin. Oh, Dekat- berarti yang profesional. Dekat bekas gedung film Permata itu. Oh, bukan Hah? kota Abruk yang di pinggir jalan Kaliurang itu. Bukan. Oh, bukan. Saya nggak pernah ditanya, kok kacamatanya nggak dilepas, nggak pernah. Oh, nggak Tapi kalau sekarang memang ditanya, Bapak mau fotokopi untuk apa? Ini, kacamatanya dilepas. Dia tahu sekarang. Saya ngalami, tapi zaman saya nggak. Waktu zaman saya ditanya. Loh, iya. Itu apa foto ijazah? Iya. Oh, Iya. kacamata di Iya. ini Iya. gitu ya. Iya. Dan bahkan yang saat saya pakai jilbab aja, Prof, Nah, diminta dilepas untuk foto gitu saat itu ya kan. Yang pasti Profesor Bagas ini menempatkan diri sebagai yang netral. Bukan tergiring opini-opini luar ya, Prof ya. Apa yang dialami dan dilihat dan dan berkenalan juga dengan mereka-mereka yang angkatan ya, Prof ya. Angkatan 80, 81, 82, 83 yang memiliki lengkap ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana penuh. tambahan. Apa, Melihat sendiri saya. Bukan hanya kenalan. Oh, saya melihat melihat sendiri. Ijazah Teman saya dapat ijazah sarjana sarjana muda. Kakak angkatan. Saya melihat sendiri. Dan saya melihat sendiri fisik saya, ijazah itu saya melihat sendiri. ijazah sarjana Ya. muda UGM ya, Ya. Prof. Dari Ya. fakultas apa itu, Prof? Ya di program studi teknik nuklir. Oh, teknik nuklir ya. Oke. Prof, kenal nggak, Prof? Intro intermezzo. Ya gimana? Pak Kasmuco kenal nggak? Saya nggak kenal. Saya nggak kenal Pak Kasmuco, tapi saya kenal dosen kehutanan. Beliau sudah meninggal kecelakaan di Ngawi tahun 86. Namanya Pak Haryanto. Pak Haryanto itu bapaknya teman saya Oh. yang kuliah di teknik nuklir juga, kuliah di sekolah di SMA 3 juga. Itu bapaknya kecelakaan di Ngawi. Oh. Itu kalau saya tidak salah, pada waktu itu bapaknya juga masih sarjana muda. Pada setahun lalu 80-an. Kecelakaan itu, pas kecelakaan itu. Oh, pas kecelakaan. Iya, beliau meninggal itu beliau pemegang ijazah sarjana muda. Belum insinyur. Belum insinyur ya. Jadi Profesor Bagas ini nggak kenal, saudara, kalau bertanya dengan Pak Kasmujo. Saya nggak kenal. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih, Ya, Prof. sama-sama. Racikan Berita